Ya, aku tahu seseorang yang sudah meninggal tidak sepantasnya lagi memberikan pesan-pesan terakhir. Seharusnya sudah aku lakukan itu bertahun-tahun yang lalu. Tapi mau bagaimana lagi? Pesan ini baru bisa kusampaikan sekarang lewat perantara rahasia dari alam baka. Ya, menurut perhitungan waktuku, anak gadis kita sudah semakin semarak wanginya. Usianya sudah beberapa belas tahun dan ia sudah mulai jengah diatur-atur olehmu. Benarkah begitu? Seorang ibu selalu bisa merasakannya. Gadis mungilku sekarang sudah remaja. Nah, sekarang, kalau kamu sudah menerima pesanku ini, tolong dibaca baik-baik ya. Sekarang atau beberapa hari lagi, mungkin kamu akan menemukan gadis kita menangis di tengah malam sambil bersembunyi di bawah selimutnya. Kalau memang begitu, bisakah kamu berjanji padaku untuk memberikannya sejenak berjarak dari apa-apa yang biasa ia jalani? Sekarang atau beberapa hari lagi, anak gadis kita mungkin akan jadi malas makan dan tidak mau keluar kamar. Sudah bangun dari pagi, namun tetap terjaga hingga subuh menjelang. Mungkin ia jadi senang membaca, atau mendengarkan musik, atau menulis, atau memotret, atau malah bermain gitar di halaman. Semuanya sendirian. Begitu berbeda dengan hari-hari biasanya saat ia selalu ada janji ini dan itu dengan teman-temannya. Kalau memang begitu, bisakah kamu berjanji kepadaku untuk membiarkannya sejenak terdistraksi? Sekarang atau beberapa hari lagi, anak gadis kita bisa saja pulang dengan muka muram, lalu langsung tidur dan berteriak-teriak sendiri. Namun tak berapa lama ia tertawa atau senyum-senyum sendiri. Kujamin, kamu pasti bingung sekali melihat tingkahnya. Jadi bisakah kamu berjanji kepadaku untuk membiarkannya berekspresi sesuai suasana hati sebebas-bebasnya? Namun walau begitu, peranmu tidak lepas begitu saja ya. Aku selalu berharap aku tidak selekas itu berpulang. Namun karena pada kenyataannya aku sudah mendahuluimu, jadi kita bicara realistisnya saja ya. Aku rindu. Dan ia pasti juga begitu. Kamu juga begitu kan? Kalau begitu, tolong untuk selalu ada untuk gadis kita, kapanpun ia membutuhkanmu. Anggap saja ia aku, dan jadilah pengganti diriku di dalam hidupnya. Tolong dengarkan cerita-ceritanya yang sepele dan tidak berkesan. Tertawakan leluconnya yang mungkin tidak begitu kau mengerti. Bantu ia menyelesaikan permasalahan yang mungkin ia kira bisa dikerjakannya sendiri. Berikan padanya hadiah-hadiah kecil, ucapan-ucapan manis, serta izin untuk pergi bermain asal dalam batas wajar. Sapalah teman-temannya dengan ramah dan undang mereka bermain di rumah, sehingga kamu bisa mengenalnya satu persatu. Dan kalau boleh, bisakah kamu menyuapinya sepotong roti di malam-malam ketika ia malas makan dan membelikannya minuman dingin kesukaannya ketika ia bergelung di kasur seharian? Repot ya? Memang begitulah. Karena anak gadis kita sudah tidak bisa kita jaga dengan larangan-larangan seperti dulu. Ketika ia mulai beranjak dewasa, cara menjaganya ialah dengan menjadi sahabatnya yang paling bisa ia andalkan. Selain kamu, ia akan segera menemukan pahlawan lain yang sama hebatnya denganmu. Pahlawan berkuda putih dengan bunga tidurnya. Seseorang yang rupawan dan menyenangkan, yang mampu memikat hati anak gadis kita. Semoga kita berdua tetap jadi raja dan ratu yang diingat sampai akhir ceritanya ya. Ya, kalau anak gadis kita seperti cacing kepanasan dan kerjaannya seperti tidak ada yang beres dari awal sampai akhir, ketahuilah hal itu biasa dan kamu akan segera terbiasa juga dengan tingkah polanya yang seperti itu sebulan sekali. Mengerti kan maksudku? Jangan sampai kamu malah merecokinya dengan macam-macam pertanyaan ya. Aku jadi ingat perkataanmu dulu saat kita masih berpacaran. Dan anak gadis kita pasti masih di angan-angan Tuhan.
makhluk yang paling sulit dimengerti, tercipta dari kerinduan terbesar untuk dimengerti. Dan ternyata perempuan-perempuan, seperti aku katamu waktu itu, baru bisa dimengerti kalau ia sudah melelehkan hatinya sedikit untuk mengintip. Nah, apakah aku orang yang tepat untuk mencoba mengerti dirimu? Aku percaya anak gadis kita akan melelehkan hatinya juga untukmu, seperti aku dulu. Ya, sedang apa anak gadis kita itu? Apakah ia akan ikut senang juga ya, kalau ia tahu ibunya yang sudah meninggal masih bisa diajak berkomunikasi lewat jalur belakang? Resikonya berbahaya pasti. Aku hanya memberikan pesan ini kepadamu, karena sejauh ini hanya kamu yang berhasil melelehkan hatiku ya. Jadi tolong dibaca baik-baik ya. Belajarlah mencintai dalam doa. Cinta yang tidak akan putus karena walaupun kamu bicara dengan Tuhan yang tidak nampak, doa selalu berhasil sampai kepada sang Khaliknya. Doa adalah jalan tercepat untuk menghubungkan bumi dengan surga. Dan aku menyampaikan pesan ini dalam doa. Maka berdoalah untukku.